Kepada para penonton untuk lebih mundur, bisa mencari posisi di atas trotoar. Bisa ya, Dek? Bisa ya? Bapak Ibu undangan dan hadirin yang berbahagia, langsung saja kita akan bersama-sama menyaksikan pelepasan Parade Ogoh-Ogoh, serangkaian Kesanga Festival dalam menyambut Hari Raya Nyepi tahun Cangga 1945 Kota Denpasar. Yang akan diawali dengan melepas Parade Ogoh-Ogoh partisipasi dari anak-anak disabilitas dan anak-anak PAUD sekota Denpasar oleh Bunda PAUD Kota Denpasar, Ibu Sagung Antari Jaya Negara, didampingi oleh Ketua GOW Kota Denpasar dan Ketua DWP Kota Denpasar yang ditandai dengan mengarak ogoh-ogoh. Baik hadirin, mari kita saksikan bersama Parade Ogoh-Ogoh partisipasi dari anak-anak disabilitas dan PAUD sekota Denpasar. Selamat menyaksikan. Kami informasikan bahwa mereka adalah anak-anak dari TK Tunarungu, Susrusa. Mereka adalah anak-anak disabilitas. Mereka mempunyai kekurangan tetapi tetap berpartisipasi. Baris Keraras. Baris Keraras merupakan tari wali yang dipentaskan dalam upacara piodalan atau puja wali di Pura Taman Ayun. Nomor 2, Barong Berutuk merupakan simbol dari penguasa di desa Trunyan. Tersebut dipergunakan untuk kejahatan. Ia suka membuat kekacauan dengan menyebarkan penyakit sehingga jagat ini menjadi kering. Banyak yang sakit mendadak terus meninggal. Dengan kekacauan ini akhirnya Mpu Baradah turun. Pertempuran pun terjadi. Akhirnya Nyi Rarung dapat terkalahkan. Nomor urut 8, Ogoh-Ogoh Raja Naga Besuki. Nomor urut 9, Ogoh-Ogoh Celulu. Celulu adalah leak gundul yang merupakan salah satu jenis leak yang sudah terkenal di masyarakat. Leak gundul ini termasuk tingkat leak yang masih sangat rendah. Leak gundul ini mendapatkan anugerah kekuatan dari Sang Yang Catur Muka yang bersana di perempatan. Wujud leak gundul yang menyeramkan berwujud raksasa wanita gundul. Mata besar, gigi besar dan bertaring, siatan keangkara murkaan yang tidak terbatas. Maka turunlah, murkalah para Rudra Siwa yang merupakan perwujudan dari Rewa Rudra, penjelmaan dari Dewa Siwa. Para Rudra ini membinasakan segala bentuk keangkara murka. Nomor 11, Ogoh-Ogoh Basma Suara. Basma Suara merupakan asura terkuat dalam agama Hindu. Ia mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa, yaitu mampu mengubah siapapun yang kepalanya disentuh oleh akan berubah menjadi abu dan basma. Namun Basma Suara malah berusaha menyentuh kepala Dewa Siwa, tetapi dapat diperdaya oleh Batara Wisnu, dan akhirnya Basma Pura pun binasa dengan menyentuh kepalanya sendiri. Nomor
digambarkan sebagai sesosok raksasa yang bertubuh sebagai sesosok yang besar, seram, bertubuh besar hitam. Ia juga berkulit hitam dan berwajah menakutkan. Ia juga berkulit hitam dan untuk irang ini merupakan utusan Sang Yang Suraka untuk menjaga neraka dan bertugas untuk menggotong Atma Corak ke dalam kawah candra di muka. Demikianlah obat dari anak-anak TK bersama IPGI Kabupaten Pasar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat semua atas partisipasi dan dukungan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi orang tua yang mampu mengantarkan kita ikut berpadat. Terima kasih juga kepada Bunda PAUD yang telah memfasilitasi kami. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah mengikut kesertakan kami. Terima kasih. Sebagai akhir kata kami tutup dengan para mesanti dari Ogoh-Ogoh TK Sekota Denpasar. Kali Cita Pralaya. Waktu adalah energi Tuhan yang kekal bagai roda yang selalu berputar, namun tak pernah berakhir. Siklus perputaran waktu ini disebut dengan yuga. Pada akhir yuga, ada yang disebut dengan Kali Yuga, di mana prinsip-prinsip dharma atau agama yang kekal ditinggalkan manusia. Dharma atau kebenaran adalah pilar penopang bumi. Maka tatkala pilar-pilar ini atau kebenaran mulai hilang di muka bumi ini, Kali Cita Pralaya. Kali berarti kegelapan, sekaligus sebagai indikasi dari Kali Yuga itu sendiri. Cita berarti pikiran, di mana segala tindakan berawal dari pikiran, dan Pralaya berarti kehancuran, di mana bahwa Kali Cita Pralaya mengandung makna bahwa dunia mengalami kemerosotan atau kehancuran yang disebabkan oleh pikiran manusia yang dikuasai kegelapan dan diperwujudkan dalam bentuk raksasa yang tidak memiliki tangan dan kaki, namun organ tersebut berada di bagian kepala sebagai simbol pemimpin ataupun individu yang tanpa harus menyentuh secara struktur dan sistematis dapat mengatur segala tindakan kegelapan. Cita Pralaya. Kali Cita Pralaya. Om Seriam Pawanku, Sukam Pawanku, Purnam Pawanku.
ada yang masak. Orang puasa ada masak. Dia ada urusan tadi juara satu. Kecamatan itu. Juara satu ini. Juara satu apa nih? Tim ya nih. Kecamatan ini lagi. Perannya adalah untuk membuat segala sesuatu di alam semesta berjalan sesuai ketentuan. Dia dipandang sebagai penjaga kekuatan suci atau kekuatan yang membuat alam semesta berjalan secara tertib. Baruna adalah yang memastikan matahari terus beredar, memisahkan siang dan malam, dan menjaga bumi tetap dalam tempatnya. Baruna memastikan bahwa hukum selalu tetap ada. Tidak hanya hukum alam, tetapi juga hukum dan sumpah manusia. Ketika seorang manusia melanggar sumpah, maka Baruna akan menghukum. Dia digambarkan sebagai Mahatawa dengan bintang-bintang sebagai matanya, mengawasi segala sesuatu yang terjadi di bumi dan di dalam pikiran manusia. Dalam karya Ogo-Ogo yang dibuat oleh Seketruna Werdi Sesana, menggambarkan kemarahan Dewa Baruna bersama gurita raksasa karena melihat ekosistem laut yang tercemar oleh perilaku dan ulah manusia yang membuang sampah ataupun sengaja mengotori dan menghancurkan kehidupan di dalam air. Sebagai dewa pengendali alam, Baruna berhak memberikan hukuman atau mededauhan, yang artinya memerintahkan hewan air untuk menghukum manusia yang dengan sengaja melakukan pencemaran, pembunuhan, ataupun pengeboman untuk membunuh isi laut hanya untuk kepentingan bisnis, tanpa menyadari sudah merusak ekosistem di bawah laut. Pemakaian hewan gurita raksasa dalam karapan Ogo-Ogo ini adalah salah satu perwakilan dari hewan air yang keberadaannya atau kehidupannya selalu berdampingan dengan sampah plastik ataupun sisa-sisa industri yang dibuang ke laut.
Pak, permisi dulu Pak. Kawisesaning Parwati. Diceritakan ketika Dewi Parwati sedang melakukan tapa, dan kemudian para dewa datang memohon perlindungan Dewi Parwati dari kejaran para raksasa Asura yang akan menghabisi para dewa dan menghancurkan alam semesta, di mana Dewi Parwati adalah istri sakti dari Dewa Siwa yang disimbolkan dengan lingga yoni, merupakan ibu dari alam semesta yang dapat mengalahkan para asura. Namun Dewi Parwati pun menolak, karena jika beliau melindungi para dewa, dalam ritualnya beliau telah melihat akan ada kejadian menginjak Dewa Siwa, mana menurutnya itu melanggar kodrat sebagai istri. Tapi akhirnya tiba-tiba Dewa Siwa hadir dan membujuknya agar berkenan menghancurkan para asura yang hanya bisa dibunuh oleh Anti Sakti saja. Walau terpaksa, Dewi Parwati pun menyanggupi permintaan suaminya dengan tujuan untuk menyelamatkan alam semesta dari kegaduhan yang datang para asura. Dan akhirnya Dewi Parwati berubah menjadi Dewi Durga. Semua asura pun habis dibantai. Karena dalam pembantaian besar-besaran itu amarahnya terus meningkat, maka beliau kembali berubah menjadi Dewi Kali yang sangat menakutkan. Ketika sudah menyatu dengan raganya, akan terpengaruhi oleh ikatan duniawi. Unsur-unsur materi yang ada membuatnya menjadi lila. Hal itu pun tidak terlepas dari pengaruh guna yang menjadi aspek penting karena merupakan kunci dari perkataan, pikiran, dan juga perbuatan. Hal ini yang harus diimbangi, dipahami dan dimengerti oleh setiap manusia. Triguna yang menjadi pengaruh bagi manusia untuk menjadi kreatif, cerdas, bijaksana, angkuh, arogan, ataupun egois. Terlebih lagi dalam peranan sebagai seorang pemimpin, ketika guna ini harus berjalan beriringan, tidak ada yang boleh mendominasi dalam hal ini, sehingga mampu menata dan mengelola dengan baik. Dalam sastra suci disebutkan, Tanhana Wong Sakti Sanuga, ia yang menjadi penggerak banyak kepala, hendaknya tercipta harmonisasi. Ketika pola kepemimpinan yang didominasi guna tamas dan rajas hanya akan memberikan kesengsaraan untuk rakyatnya, enggan membuka pikiran dan cenderung menutup mata dan telinga terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Acuh terhadap kesengsaraan yang terjadi hanya mengutamakan kebahagiaan sendiri. Amri sekali kahawa tanpa larati wong lain, sehingga
Jastiti Darmanindrabu, Catur Utamanindrapati, Panca Pekaya Sandi, Niti Sastra Menawan Dharma Sastra. Tidak ada satupun ajaran yang tercetus dalam dirinya. Kegigihan rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan masih terus berlangsung. Perbedaan yang disatukan, kebersamaan dan kekeluargaan menjadi senjata utama dalam memeranginya. Dalam nafas Wasudewa Kutumbaka menegakkan kesengsaraan dan tekanan melalui jalan kebersamaan. Guna Sangana sebagai sebuah hantaran untuk menyampaikan guna yang hendaknya harus diselaraskan dan disajikan dalam bentuk pementasan ogo-ogo yang ditampilkan oleh Banjar Bapak Dua dengan paiketan penyatukan Tri Tunggal Marteba Merangi Tahan dan Bapak Dua. Keharmonisasian dalam kesatuan menyelaraskan perbedaan untuk mencapai kedamaian dalam nafas Wasudewa Kutumbaka.
dari kerajaan Astina telah mendapat penganugerahan dari Sang Dewi Durga karena diutus oleh sang ayah untuk melaksanakan persembahyangan di suatu kuburan. Sang Sutasoma dianugerahkan mantra Maha Adaya Utama yang mampu melunakkan semua keinginan yang mendatangkan bencana. Karena Sang Dewi memuji keutamaan yoga Sang Sutasoma yang benar-benar merupakan perwujudan dari Sang Buddha Utama. Singkat cerita, Sang Sutasoma melanjutkan perjalanan menuju Gunung Mahameru. Sesampainya di puncak gunung, Sang Sutasoma bertemu raksasa berkepala gajah yang bertangan 4 bernama Hebyakala Gajah Wakra. Sang Sutasoma dengan mudah mengalahkan Gajah Wakra dan membuat sang raksasa menjadi pengikut setia Sang Sutasoma. Di tengah perjalanan bersama Gajah Wakra, Sang Sutasoma merasakan hawa panas yang mengelisahkan di hutan tepat di balik rindangnya pepohonan. Terlihat sesosok macan betina dengan air liur yang menetes di dadanya. Raut wajah yang beringas dengan tatapan tajam ke arah anaknya dengan tujuan memaksa sebab tidak kuasa menahan rasa lapar. Karena perasaan kasih Sang Sutasoma melihat anak macan yang meronta-ronta memohon pertolongan, teriakan pun keluar dari Sang Sutasoma dengan nada tegas menghentikan kejadian tersebut. Tak terima akan perlakuan Sutasoma, kemunculan sifat amarah sang macan dirasakan telak oleh Sutasoma. Tanpa berpikir panjang, Sang Sutasoma memanggil sang macan untuk menyerang dan mengunyah dirinya. Karena tak kuasa menahan rasa lapar, sang macan langsung menyergap tubuh Sutasoma. Dimulainya dari korehan pada kulit dengan cengkraman dan terkamar yang mengakibatkan Sang Sutasoma menghembuskan nafas terakhir. Dari cerita tersebut, kami dari Kakak Sunawi Redarto akan mencoba memvisualisasikan kisah tersebut menjadi sebuah karya seni ogoh-ogoh yang berjudul Sutasoma Astaka. hendak memberikannya apabila Matahari Uma bersedia bermalam dengannya. Matahari Uma pun setuju dan dilakukannya pada malam itu. Di lain sisi, Batara Gana diutus oleh Batara Singa untuk menjemput ibunya dan beliau bergegas menuju Gunung Kekelaya. Batara Gana pun menanyakan bagaimana cara ibunya mendapatkan air susu lembu tersebut. Seketika setelah Batari Uma menjawab, dikeluarkannya lontar Warigatenung dan dibaca oleh Batara Gana. Ternyata air susu lembu tersebut diperoleh dengan cara sang ibu. Seketika mendengar ucapan putranya, muncullah kemarahan Batari Uma dan dibakarnya lontar tenung tersebut.
Oh, pero pinton kunang ikang Sangyang sunian aduh hati gelap ku merasa mereping rantum raja menanda dari katen anak aku berdiwi payu tejo akan selintang uang ikang sunian uang walakan tangan itu yang berharga Rewo sama kadang utarakan kunang capo mandar Angwang angratep malik ikan anggota warga Rewo sontar warga itu angratep malik Audar saten yang kan Rapa kira yang menarik memberi pertemuan Kopi mas Macam beri petaka sih Itu melihat keberadaan para dewa yang kebangkitan. Seraya meminta semua senjata yang dimiliki oleh para dewa untuk memerangi Detya Kaladwija. Dewa Siwa berubah wujud menjadi gaya utuh dengan bersenjata Dewata Nawasanga. Pada akhirnya, Detya Kaladwija terbunuh oleh Dewa Siwa. Lalu, pengikut Detya Kaladwija yang masih hidup memohon agar tuannya dihidupkan kembali. Karena Dewa Siwa dan Dewi Uma memiliki sifat welas asih, maka dikabulkanlah permohonan para raksasa tersebut dengan menyimpulkan bagian dari upakaryatnya dengan simbol Bah Bangun. Bah Bangun adalah wujud gaya Durga Dewi atau yang sering disebut dengan sate renteng. Sate renteng seringkali digunakan dalam upacara besar, dan di dalam sate renteng tersebut ada perwujudan bentuk senjata Dewata Nawasanga yang ditata dengan posisi berdiri dan rebah, atau yang biasa disebut dengan Bah Bangun. Riwas makana sira sudan tedeki magakak Nuna suara akan sira batara siwa lawan Dewi Umagaya Muhammadang lugra
Mamedang lugresir para dedya Nunas wangsakan sirapanyu botan dedya kaladwija Mangdanen katangyan malih oleh sirapatarasi Lakian mangkana kesudahan Kalian akan kesirang patar Maka berhasil lawan teknya kalau dikaya Dedok Yang mangkanalah enak sedang duparan dedya Doduri melampah makin sirah pemakin dan sirah patar siwa Mangkana Yon mangkana enak-enak Oh suka bilion Ni ulan kaya makin Bangke Kadiang barang itu mangke Riwus mangkana Watang yang boleh siro dedya kala duwija Mangdanen siro Mambargi Anulanen siro Soang manusia ring merjabana Yuan mangkana lah enak mangkin sudan Harap-harap akan nengkengkan aku Sila Mamarnya Luares Kita para dedya Mungkin sila tenulang Wasil tingulan kaya mungkin Lah yon makana enak giring-giring Didiang sairing Turus rangan itu memargi Dedya kalau duitnya malah paham muang sila Batara siwa lan dewi
Geranya Patih Janda Patih luar saja Alan kakak Ujang Sabda Kumedirikan Jagat Raya Karuruk harap Ramanina Mari Lampah ikan Salam kakak Sirap Janopati Wapo dalam-dalam Sirap tuan ke dalam Riwus sirap angrat kurang Raja sana Bertadi gelap Mengancam Warna kuping rajuning Raja menala Ayo siapa katun saya amat maring surga loka Ayo siapa katun Ayo siapa katun Anung aing ayo mugi tulus tekaning hati Wapo ian makanan kuangking tuan tu kaya mangko Sama kanu Om pemaksaman ningulu dari patuk kebenar yang Oriapan waniu langiu amor kuati ni kanan tutur kadiat mikat Mingil sang yang kawi suara murni Omungul punang tatu wajarit Tirar kanan Ri kalanian roke senggara Makwe wong asem kamu dan apa wiwangan Iku matemakan was ikang rar Amawe kumangkas malam arwada di kanang kakak Pamurwani kumangkal
manusia tidaklah berperilaku sewajarnya dan melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Itulah yang lalu melahirkan seorang anak yang dibuang secara tidak manusiawi. Ada juga yang belum saatnya lahir malah dikuburkan oleh oknum manusia yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi adanya peran seorang imam usaha yang bijak dan cerdas dengan isi sasaran dalam dirinya. Di antaranya paham akan luhuran kala dan hari kelahirannya. Sang mangkulana yang membantu Tuhan bersihkan orang bayi sehingga bayi yang lahir dalam darahnya adalah putra dan seorang imam usaha. Serta kemampuan memanfaatkan bayi yang lahir sebagai penjaga imam dalam bayi.
Sang Hyang Aji Kawiswara dulur Sang Hyang Yogiswara moga manusara wah kekenaan itu lagi apa lembaga hasil manusia wajib panawa jaya parwata di kanang rata wadianu milir ganti di kanang rata parwata di kanang guru kusina dirmitani anda sira kumawi kunang bumi suya di kanang penawa biji wadian jumlah warwata di kanang sama wajah kewindah polisi ya, waduh mau ngejar, peningkat, mau ngejar nih, ditah itu buat hari ke, jadi cai ngajak mengejar gitu masih gitu, kopaku sare, vaksine ngawi kurupuk, vaksine ngawi urore, bangun, cecak bangun, wadian sulaksana kenapa di rumah? Nanti leceh sekali masih mirip anaknya di jalan. Mubatur pun sila warkonar rukun. Raksasa core-more caibe. Tadi bagi cinada-ada berjalan siang kuning main di tengah mirip subandal, mirip subajaka akyat caine si aku bimo si mantar mengiring aku bimo pinaku pemandian di penawa kacai dua wadian besar jauh matur posir denjikan jadi bimo senang cair wake sing adelen waduan di Batara Baruna wake kepaku saro vaksin aja ngawi gerupok di kumine vaksin aja ngerakso pasik uli manusia nek sap kape nek pelemahan yen cai sini mula ajenep atur orang manir sakyawan wadian kekinger kelamanir jagat sudan makem dewa sang awi ronde bima sena dewa
Thank you.